Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Hanafi di Akademi Tahsin. Kita akan melanjutkan kembali dengan buku TTG, Tilawah, Tajwid, dan Gharib dari Wafa. Semoga sahabat Al-Quran tetap semangat ya, tetap sabar, tetap istiqomah, dan tetap selalu jaga kesehatannya sehingga kita tidak ada kendala ketika belajar Al-Quran ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mulia alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita sampaikan salawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Al-Quran, kita akan lanjutkan kembali buku TTG ini, masih seputar cara membaca, cara memahami, cara menghafalkan tulisan huruf yang sambung ketika dituliskan di awal seperti apa, di tengah seperti apa, dan di akhir seperti apa bentuknya. Dan juga fokus dari bahasan kita adalah huruf-huruf sambung yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah. Baik, kita langsung ke materinya. Silahkan sahabat Quran buka halaman 36. Di sini kita akan belajar memahami huruf lam, huruf mim, dan nun. Baik, kita fokus ke huruf lam terlebih dahulu sahabat Quran. Huruf lam, seperti yang sahabat Quran lihat di buku TTG-nya, huruf lam cara penulisannya adalah garis lurus, tegak lurus terlebih dahulu, panjang dari atas ke bawah, kemudian baru diberikan ekornya seperti kail pancing ya, seperti kail pancing ya, melengkung tajam, kemudian ditutup melengkung ke dalam. Dan ini sebenarnya kalau ada garisnya sahabat Al-Quran, ini sebenarnya lengkungannya atau mata pancingnya itu, yang seperti mata pancing ya, itu sudah melebihi dari garis tepi atau garis tulis ya. Ya, kalau kita misalkan di sini ada garis, nah seperti ini. Jadi kailnya itu sudah melebihi garis, dan tikungan penutupnya yang tajam itu sudah menyentuh garis bawahnya, gitu ya. Itu huruf lam. Bagaimana penulisannya ketika di awal, di tengah, dan di akhir? Coba sahabat Quran perhatikan dan dihafalkan ya. Huruf lam ketika di awal cukup tegak lurus dari atas ke bawah, kemudian melengkung sedikit, baru diberikan ekornya cukup kecil ya, dan tanpa melebihi garis tepinya ya. Jadi ini dimisalkan garis tepi tadi ya, ini hanya cukup di garisnya sahabat Quran. Nah, baru disambungkan cara penulisan huruf lam ketika di tengah, sama, hanya cukup garis lurus, tegak lurus ya. Dan baru di lam, penulisan lam di akhir normal sebagaimana lam ketika sendirian ya. Itu huruf lam. Kemudian huruf mim sahabat Quran. Huruf mim ini sebenarnya ada banyak versinya ya. Karena ini khot yang kita gunakan adalah khot naskhi, itu ada banyak cara penulisan mim ya, beberapa variasi. Ini yang kita gunakan di sini mim yang seperti ini. Ya, ada kepalanya seperti ini, set ya, apa namanya, seperti setengah lingkaran ya. Kemudian diteruskan garis agak melengkung, kemudian baru ekornya ke bawah, agak miring dari atas ke bawah, itu mim. Nah, mim ketika di awal itu seperti ini kepalanya ya. Sebenarnya coretan ketika menuliskan huruf mim ketika sendiri, ketika di tengah, dan di awal itu sama ya sebenarnya kaidahnya. Hanya saja bedanya di variasinya tadi. Kalau mim yang sendiri itu seperti ini, ada lubangnya tapi sangat kecil sekali. Nah, adapun mim yang kita tuliskan di sini ketika di awal itu lubangnya lebih besar ya, bisa dilihat. Itu mim ketika di awal itu cukup kepalanya, kemudian
ekornya datar, lurus, agak panjang. Baru kemudian mim ketika di tengah itu sama, ya, hanya kepala saja. Kemudian disambungkan huruf sebelumnya dan setelahnya. Baru mim yang terakhir itu kepalanya sudah lubangnya sudah tertutup, ya, artinya sudah sempit, disempitkan. Mim hanya coretan seperti ini, kemudian coretan kecil atau garis kecil agak miring, kemudian baru melengkung, dilanjutkan ke ekornya, agak miring, ya, tegak lurus tapi agak miring sedikit. Nah, itu mim, ya. Kemudian huruf nun, sahabat Quran, ini mudah huruf nun ketika dituliskan sendiri seperti ini, ya. Perutnya ada cekungan di bawah, ya. Jadi ini kalau garis, ya, kembali lagi, kalau garis tepinya di sini, garis tulisnya itu nun sudah melebihi dari garis tepi itu. Nah, nun ketika dituliskan di awal seperti ini, dia hanya cukup kepala, ya, goresan satu kali seret, kemudian langsung ke garis tepinya atau garis tulisnya, jadi tidak melebihi garis tulisnya, ya. Kemudian ekornya agak panjang ketika di awal, baru disambungkan ke nun di bagian tengah ketika dituliskan, ya, sama hanya cukup diberikan gigi seperti itu, ya, istilahnya gigi, satu gigi. Kemudian dilanjutkan ke nun terakhir, nun dituliskan di akhir itu sebagaimana nun ketika sendiri. Seperti itu sahabat Al-Quran. Baik, sekarang kita fokus ke cara membaca huruf lam, mim, dan nun ketika berharakat fathah, kasroh, dan dhammah. Kita baca dulu baris pertama. La la la, li li li, lu lu lu. Ya, bagus. Huruf mim, ma ma ma, mi mi mi, mu mu mu. Na na na, ni ni ni, nu nu nu. Ya, silakan diulang-ulang sahabat Quran di kotak ini. Kalau sudah mantap, kita lanjutkan ke halaman latihan di bawahnya. Baik, kita langsung saja kita latih. Coba kita baca baris keempat. Libasu julisa hasala, majidu sami'u salimu, nusifa inabu mihanu, Ubina maliku latifu, najaha nazama qawiya. Nah, silakan sahabat Al-Quran diulang-ulang. Kenapa di sini warnanya ada yang merah, ada yang hitam? Karena kalau di halaman latihan ini, halaman 4 sampai bawah, itu masih memudahkan sahabat Al-Quran untuk mengenali cara penulisan tadi, huruf-huruf lam, mim, nun ketika di awal, tengah, dan akhir, ya. Makanya masih diwarnai merah kan. Tapi nanti kalau di halaman latihan terakhir kita sudah diwarnai hitam semua insyaallah, sehingga sudah tidak ada bantuan lagi, seperti itu sahabat Quran. Sehingga sebelum kita sampai sana, sahabat Al-Quran diharapkan sudah menghafal benar-benar bentuk-bentuk dari huruf yang kita bahas di video kali ini. Huruf lam, huruf mim, dan nun, bagaimana ketika ditulis di awal, di akhir, ataupun di tengah. Baik, seperti itu sahabat Al-Quran. Silahkan kembali lagi, ya. Saya ingatkan diulang-ulang terus sampai benar-benar satu halaman ini sudah mantap, sudah lancar, tidak ada eja, tidak ada jeda, benar-benar masih satu harokat, ya, tidak dua harokat, belum panjang hurufnya, masih pendek semuanya. Sehingga sahabat Al-Quran, kalau sudah lancar, baru kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap di Akademi Tahsin. Dan sampai jumpa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.